Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Teman-teman, ini saya punya beberapa wadah atau beberapa tongkol keladi ya. Jadi ini sudah saya semai seperti ini, seperti info di video saya sebelumnya. Itu usahakan untuk teman-teman kalau nyemai keladi disungkup seperti ini, karena untuk biji keladi itu semut suka ya teman-teman, karena manis, rasanya manis. Jadi kalau nggak teman-teman sungkup seperti ini atau tidak diamankan seperti ini, bisa-bisa nanti hilang dimakan semut. Nanti teman-teman mikir atau ngiranya itu nggak tumbuh ya teman-teman. Nah, ini saya ada beberapa, hanya mau kasih contoh saja. Ini sudah saya sungkup seperti ini. Ini di bulan puasa saya nyemainya ya teman-teman, kurang lebih di kisaran usia semai 1 bulan. Nah, seperti ini. Nah, jadi aman ya teman-teman, kondisinya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman semai keladi, usahakan untuk disungkup supaya aman dari gigitan semut atau dibawa semut. Dan yang kedua juga usahakan untuk tetap kena sinar matahari supaya ada penguapan ya, tinggi penguapan seperti ini, sehingga nanti semaian keladi teman-teman itu lembab medianya ya. Nah, untuk semai di video-video sebelumnya juga saya udah pernah buat. Itu untuk media semainya saya menggunakan media 100% lumut pinus ya, atau sphagnum moss disebutnya. Nah, ini di kisaran usia 1 bulan penyemaian itu di kisaran di 2 daun. Teman-teman kalau tidak punya sphagnum moss atau lumut seperti ini, teman-teman bisa menggunakan rendaman kokopit ya, atau sabut kelapa. Nah, kenapa menggunakan seperti ini? Supaya nanti ketika ditarik atau kita pemindahan itu mudah. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih ketika ditarik seperti ini, jadi tidak rusak ya teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kisaran di usia penyemaian 1 bulan atau lebih, itu bisa disesuaikan. Intinya kisaran di 2-3 daun itu sudah mulai siap pindah. Tapi di sini kalau menurut versi saya, itu kalau menurut kebiasaan saya, itu bisa langsung pindah, tapi nanti teman-teman bisa sungkup lagi. Bisa juga tidak, tapi lebih tepatnya atau lebih baiknya disungkup. Kalau mau lebih aman lagi, ini dari seperti ini, setelah kita buka sungkupannya, itu biarkan adaptasi terlebih dahulu di luar sungkupan di kisaran di 1 mingguan, supaya nanti ketika teman-teman pindah itu nggak lonyot. Nah, yang mau saya fokuskan dari sharing saya hari ini adalah banyaknya pertanyaan teman-teman yang, Kak, kenapa harus cepat-cepat dipindah dari media lumut ke media utama? Yang pertama itu bisa teman-teman lihat seperti ini. Kalau kelamaan, nanti lama-kelamaan untuk daunnya itu akan menguning, dan nanti untuk daunnya itu akan semakin mengecil. Kenapa? Karena daunnya ini kurang nutrisi. Karena fokusnya di sini dari sphagnum moss atau lumut ini adalah perangsang akar, maka teman-teman cepat-cepat pindah. Nah, ini saya hanya mencontohkan supaya lebih detail lagi teman-teman bisa lihat perbedaannya ketika keluar dari sungkupan subur seperti ini, hijau. Nah, harusnya 1 minggu ketika adaptasi supaya tidak lonyot atau tidak lodoh ya. Itu 1 minggu di luar baru dipindah, jadi penyesuaiannya tepat dan cepat ya. Nah, ini kelamaan karena ini dari bulan puasa sudah saya buka seperti ini udah kurang lebih 1 bulan dikeluarkan. Ini sudah mulai menguning. Ini tetap aman ketika kita cabut ya teman-teman. Ketika kita cabut, untuk akarnya itu sudah panjang-panjang seperti ini, namun untuk daunnya mengecil, karena sekali lagi di sini tidak ada nutrisinya ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya, pengalaman saya, jadi untuk lumut ini hanya untuk semai saja. Nah, ini bisa dilihat juga kalau yang ini semaian dari biji ya teman-teman. Kalau ini semaian dari biji,
Kalau yang ini semaian dari cacahan umbi. Nah, ini dari cacahan umbi, semakin besar teman-temannya cah, semakin cepat juga pertumbuhannya, semakin cepat juga lebarnya daun ya. Nah, kalau yang ini juga sama cacahan umbi. Ini karena pertumbuhan umbi keladi itu dan biji keladi itu nggak sama ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kalau teman-teman udah pisah-pisah, nanti sisanya jangan langsung dibuang karena ini sisaan masih bisa tumbuh ya teman-teman. Nah, ini bisa saya contohkan lebih jelas. Yang sebelah sini udah saya pernah pisah-pisah ya, sudah pernah saya tanam di pot masing-masing. Ini masih bisa tumbuh. Ini yang utuh belum saya pindahin. Nah, ini sekaligus ya, tadi kenapa saya sarankan untuk disungkup. Nah, ini ya, kalau kita semai biji keladi atau semai umbi keladi itu semut suka seperti ini karena manis ya, rasanya biji keladi itu manis. Nah, ini kemungkinan yang kemarin saya hilangnya biji keladi 2 tongkol itu kemungkinan dibawa semut ini ya, kabur. Tapi biasanya disimpan di mana bisa tumbuh ya. Kalau nggak dimakan, itu hanya cadangan makanan aja buat semut. Nah, ini kembali lagi kita fokuskan. Kalau yang ini juga sama, ini hasil dari cacahan umbi ya. Nah, cacahan umbi. Nah, biasanya seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah 2-3 daun, nggak cepat-cepat kita pindah, pasti akan layu seperti ini. Makanya harus kita cepat-cepat pindah atau cepat-cepat kita ganti media. Jadi intinya media lumut ini kenapa harus diganti? Media lumut ini hanya sebagai perangsang akar. Jadi untuk alat semai saja. Oke teman-teman, lanjut untuk medianya. Yang tanya saya pakainya media apa, saya pakainya hanya sekam fermentasi atau sekam lapuk dan juga cacahan daun bambu fermentasi. Lebih tepatnya kompos daun bambu dan sekam fermentasi ya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya untuk sekam fermentasinya seperti saya, kalau saya lagi kehabisan sekam fermentasi, saya hanya menggunakan daun bambu. Ini bisa teman-teman lihat, ini saya hanya menggunakan daun bambu fermentasi atau kompos daun bambu. Jadi dia setengah hancur ya, jadi nggak hancur-hancur banget supaya nanti media tanamnya poros. Untuk potnya di sini saya kalau nggak punya pot atau potnya lagi habis, ini kalau untuk pot saya pakai ukuran yang diameternya 8 atau yang paling kecil, kurang lebih ukurannya seperti ini. Atau teman-teman bisa pilih menggunakan cup yang jauh lebih ekonomis. Nah, ini cup kalau kita beli bubur sumsum boleh bekas, boleh beli juga baru. Nah, kalau untuk pot ini memang kondisinya sudah bolong seperti ini atau sudah ada lubang-lubangnya. Jadi kalau untuk yang cup kita ngebolongin sendiri, bisa menggunakan paku dipanaskan, bisa juga menggunakan solder ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk lubangnya, karena ini ya teman-teman, ini tidak bisa dipungkiri juga banyak yang memang benar-benar awam, banyak yang benar-benar memang masih belajar. Jadi di sini sekali lagi saya menegaskan, saya berbagi atau sharingnya hanya untuk pemula-pemula saja yang benar-benar memang butuh dan menerima banget sharing dari saya ya. Tidak untuk teman-teman yang pengalamannya sudah jauh lebih banyak dibandingkan saya ya. Jadi untuk lubang, Kak, lubangnya seberapa banyak? Terserah ya, bebas. Lubangnya mau banyak ataupun sedikit itu bebas. Intinya nanti supaya sirkulasi udaranya itu bagus, dan juga nanti kalau akarnya tembus nanti dia bisa keluar ya, dan juga meresap atau menyerap air nutrisi. Untuk tatakannya teman-teman bisa gunakan nampan atau bisa menggunakan apapun yang tidak berlubang supaya nanti air tatakannya itu tidak bocor atau rembes ya. Nah, di sini saya bisa menggunakan nampan atau teman-teman bisa lihat di belakang saya seperti ini. Semua tanaman saya menggunakan tatakan atau menggunakan sistem air ya, atau disebutnya apa ya, semi hidroponik ya. Jadi dia tetap menggunakan media tanam seperti ini.
Ini juga sama ya untuk Calathea sekaligus yang tanya medianya apa, saya hanya menggunakan cacahan daun bambu dan sekam fermentasi. Nah, supaya nanti air nutrisinya tuh nggak kemana-mana. Ini bisa teman-teman lihat ya, di belakang saya ini semuanya menggunakan tatakan. Oke, kembali lagi, ini untuk pot bisa pakai pot yang paling kecil, bisa juga menggunakan cup, boleh yang panjang, boleh yang pendek, pokoknya bebas sesuaikan. Intinya di sini mau pakai pot sebesar apapun juga itu nggak apa-apa, tapi kalau menurut saya simpelnya teman-teman semakin menggunakan pot yang jauh lebih besar semakin boros medianya, sayang ya. Terus rentan busuk akar juga kalau potnya terlalu besar. Nah, untuk mindahin teman-teman bisa menggunakan pinset seperti ini. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti akarnya tidak mudah putus. Nah, ini saya contohkan seperti ini ya, teman-teman. Nah, bisa diambil pakai pinset seperti ini. Nah, ya. Nih, lebih kurang seperti ini. Kak, kalau misalkan ada yang tanya, boleh nggak lumutnya dibawa? Usahakan bersih, lumutnya dibuang, nggak usah dibawa ditanam ya. Nah, ini kalau untuk media lumut bisa teman-teman lihat untuk akarnya itu bagus ya, bagus banget untuk akarnya. Hanya saja kurang di nutrisi daun ya, atau pertumbuhan daun, karena dia fokusnya ke akar. Ketika sudah pakai pinset seperti ini, setelah sudah dicabut usahakan langsung tanam karena dia mudah atau rentan kering atau menguning ya. Nah, seperti ini. Nah, taruh dulu media setengah potnya atau sepertiga. Terus nanti taruh si keladinya seperti ini, lalu ditambahkan lagi medianya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nggak apa-apa ya teman-teman, kecil-kecil seperti ini. Ini memang semua tanaman saya atau semua teman-teman yang pecinta keladi itu memang bermula dari seperti ini ya. Ini kisaran di usia penyemaian 1 bulan harusnya sudah dipindah, tapi ini udah kisaran 2 bulan ya, udah kecil banget daunnya ya, udah rebutan nutrisi. Ketika sudah seperti ini, teman-teman nggak harus saya contohkan karena sudah sering sebenarnya buat video seperti ini. Ini untuk teman-teman pemula yang males scroll video-video saya sebelumnya ya. Jadi ini setelah sudah seperti ini, teman-teman siram ya, siram sampai mengucur, sampai bersih, lalu nanti dikasih tatakan. Boleh disungkup, boleh juga tidak. Nanti untuk penempatannya usahakan yang ada pencahayaan tapi tidak sinar secara langsung. Nah, oke ya teman-teman, mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham dan mudah-mudahan teman-teman semakin semangat belajarnya. Nanti teman-teman yang masih kurang paham atau ada yang ditanyakan boleh komen ya, nanti saya buatkan videonya mana bagian yang teman-teman kurang ngerti atau masih kurang paham ya. Karena saya harapannya apa yang saya bisa teman-teman juga nanti kedepannya bisa, jadi apa yang saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, lebih dan kurangnya seperti ini. Kalau misalkannya saya mau pindah semuanya ini kisaran di ratusan, itu nanti durasinya akan semakin panjang. Jadi intinya kenapa harus cepat-cepat dipisah dari media lumut, media tanamnya apa, cara tanamnya seperti apa, dan cara perawatannya itu sebenarnya udah sering ya. Nah, intinya jadinya seperti ini kurang lebih ketika sudah dipindah. Ini tujuannya dipindah juga bukan hanya untuk pencegahan daunnya kecil, tapi supaya nanti cepat besar ya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Oke, lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.